Selamat pagi teman-teman. Di sini saya atas nama Francisca Delanovia dari program studi Teknologi Rekayasa Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori perilaku konsumen. Untuk itu kita beralih ke materinya. Untuk materi ini yang pertama adalah melalui pendekatan teori nilai guna atau utility. Teori utility ini sering digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan perilaku konsumen utility. Yang berikut, utility ini sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Yang ketiga, permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang diminta. Dan yang terakhir, konsumen membutuhkan bermacam barang dan jasa yang semua harus diimbangi dengan kemampuan pembeli. Jenis nilai guna atau utility. Yang pertama, place utility atau nilai guna tempat. Nilai guna tempat ini berhubungan dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Untuk nilai guna tempat ini, konsumen itu gampang mendapatkan produk kita. Contohnya di Shopee, Lazada, Facebook sesuai dengan tempat atau sekitar atau toko-toko. Dan yang kedua, from utility atau nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk ini nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya roti. Membuat roti itu terdiri dari beberapa bahan-bahan yang digabungkan sehingga dapat menghasilkan suatu produk berupa roti. Yang ketiga adalah time utility atau nilai guna waktu. Nilai guna waktu ini berhubungan dengan bagaimana produk dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Contohnya obat. Ketika kita sakit, tentu konsumen membutuhkan obat sehingga dia beralih kepada apotik untuk membelikan obat yang dia butuhkan dan produk-produk lain sebagainya. Dan yang terakhir, position utility atau nilai guna kepemilikan. Ini berhubungan dengan perubahan kepemilikan produk dari satu orang kepada orang lain. Selanjutnya, teori nilai guna kardinal. Untuk teori nilai guna kardinal ini itu untuk mengukur kepuasan barang, contohnya barang A dan barang B atas konsumsi barang yang tidak berhubungan barang yang ada hubungannya. Atau salah satu contoh dari teori nilai guna kardinal ini, contohnya kita mengkonsumsi Indomie secara banyaknya, atau kita mengkonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan kita mual atau bosan. Itu yang disebut dengan teori nilai guna kardinal. Sedangkan teori nilai guna ordinal ini teori nilai guna dalam perspektif optimalisasi kepuasan. Untuk perspektif optimalisasi kepuasan ini dapat diukur dengan pendekatan ranking, penilaian konsumen kepada barang. Salah satu contohnya itu di Shopee. Ada di situ pemberian ranking bintang 1, bintang 2 ataupun bintang 3, dan itu yang disebut dengan teori nilai guna ordinal atau TNGO. Berikut teori perilaku konsumen. Yang A, teori nilai guna kardinal merupakan gabungan dari beberapa ahli ekonomi aliran subjektif seperti Herman Wiener-Gonzalez. Pendekatan kardinal memberikan penilaian subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Sedangkan
Teori nilai guna kardinal mengukur kepuasan atas konsumsi barang yang tidak ada hubungannya. Contoh, kepuasan konsumsi film premier tidak ada hubungan dengan kepuasan mengkonsumsi baju merek terkenal. Mengukur kepuasan atas barang yang ada hubungannya. Seperti yang sudah ada dijelaskan dari slide sebelumnya, itu tingkat teori nilai guna kardinal. Asumsi yang harus terpenuhi: yang pertama, daya guna diukur dalam satuan uang. Itu berhubungan dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, what happened atau apa yang terjadi. Nilai guna material dari uang tetap. Nilai uang dalam satuannya adalah sama untuk setiap orang tanpa memandang status. Yang ketiga, daya guna bersifat independen. Daya guna barang A tidak dipengaruhi oleh konsumsi barang lain, misalnya barang B. Konsekuensi hukum nilai guna kardinal atau utility. Yang pertama dikenal sebuah hukum, yaitu law of diminishing kardinal utility atau hukum penurunan nilai guna. Hukum tersebut menyatakan bahwa individu akan mendapatkan nilai guna yang semakin sedikit dari suatu barang apabila barang tersebut dikonsumsi terus-menerus. Awal konsumsi atau dapat nilai guna hingga kepuasan maksimal, tetapi dikonsumsi atau nilai guna semakin menurun. Syarat memaksimum nilai guna. Dengan harga-harga berbagai barang berbeda, barang apa yang kita dikonsumsi akan memberikan nilai guna maksimum. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan barang jenis akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Nah, selanjutnya di sini adalah cara untuk pengukuran nilai guna kardinal. Pendekatan marginal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka. Sedangkan untuk ukur tingkat nilai guna kardinal, yang pertama nilai guna total atau total utility. Ini nilai kepuasan secara keseluruhan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Contohnya saat mengkonsumsi 5 unit diperoleh kepuasan total. Sekian presentasi dari saya ucapkan limpah terima kasih.